Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan akan merenungkan gereja dan media sosial, saya mewakili anak saya Kenny yang saudara dukung eh, di dalam sekolah teologi yang Sinode dukung atau GKK dukung, mengucapkan banyak terima kasih. Sekarang Kenny sudah hampir menyelesaikan magister teologinya di Reform dan tinggal 2-3 mata kuliah dan proposal tesis. Dan 2 bulan ini kemarin berangkat ke KM Tong untuk melakukan praktek di Bandung. Dan tetap doakan supaya dia bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Sekali lagi terima kasih dukungan dari seluruh jemaat Gereja Kristen Kebenaran. Sesi. Baik, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 yang kelima, tapi saya akan membacakan lebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya. Nanti ayat kelima kita baca bersama-sama, tapi fokus kita pada hari ini saya hanya bicarakan 2 kata penting di dalam ayat yang kelima, yaitu kuasai dirimu dalam segala hal, kemudian lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Adalah sukacita kalau hari ini saya bisa melihat wajah saudara-saudara, banyak di antaranya teman-teman lama yang di sini, ada Pak Sinambela, ada tidak bisa saya sebutkan satu persatu lah, banyak di sini ya. Ya, karena kenapa? Paling tidak sampai hari ini kita masih hidup. Ya, betul kan? Kita tidak tahu 2 tahun selama COVID melanda negeri kita dan juga dunia yang lain, tidak tahu berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Pada saat itulah orang benar berpikir hidup itu lebih penting dari segala-galanya. Ada beberapa teman saya yang dipanggil oleh Tuhan, ada uang pun tidak bisa mempertahankan kehidupan yang ada. Sangat sedih sekali. Tapi hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, Tuhan masih berikan kita berkumpul dalam rumah Tuhan, Tuhan masih berikan kita bisa memuji Tuhan dengan suara keras, Tuhan bisa berikan kepada kita membaca firman Tuhan, Tuhan masih memberikan kita merenungkan firman Tuhan. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Setiap hari itu anugerah Tuhan. Ya, hidup kita tidak lepas daripada anugerah Tuhan. Setuju? Ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Tuhan memberikan anugerah umum untuk semua orang. Apa itu anugerah umum? Sinar matahari, hujan, oksigen. Kalau hari ini tidak ada oksigen, kita semua tidak bisa hidup. Ketika orang kena COVID, berapa banyak di antara rumah yang masuk rumah sakit berebut oksigen. Dan waktu itu oksigen begitu langka dan begitu mahal. Orang baru tahu oksigen begitu penting. Tapi setiap hari-hari kita bebas hidup oksigen, kita tidak menyadari bahwa itu begitu mahal dan itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita sekalian. Oleh sebab itu dalam hati kita engkau harus tundukkan kepala bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Demikian juga matahari yang Tuhan berikan, hujan yang Tuhan berikan, memungkinkan tumbuh-tumbuhan hidup, padi hidup sehingga kita bisa makan. Bayangkan kalau misalnya satu hari makanan tidak ada di supermarket, tidak ada lagi di pasar seperti minyak goreng suatu saat yang pernah hilang, betapa repotnya kalau begitu. Kan? Itu juga ada satu anugerah Tuhan. Sebab itu kita tidak lepas daripada hidup Anda pada anugerah Tuhan. Itu adalah anugerah umum. Nah bukan hanya itu saja. Tapi Tuhan juga berikan kepada kita anugerah khusus spesial.
Grace. Apa itu special grace? Common grace and special grace. Special grace adalah Tuhan berikan kepada kita sehingga Tuhan menyatakan diri melalui wahyu khusus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan Roh Kudus diberikan di dalam hati kita sehingga kita boleh meresponi, mengimani akan anak tunggal Allah, akan kasih Allah. Sehingga setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji Allah yang teguh. Keselamatan kita tidak didasari atas feeling perasaan kita pribadi. Keselamatan kita tidak didasari oleh yang lain. Tapi keselamatan kita didasarkan pada janji Allah, covenant, promise of God yang teguh, firman yang kekal dan tidak berubah. Itu keselamatan Anda dan saya. Yang tidak mungkin ada yang bisa memisahkan. Itu anugerah khusus. Dan saudara-saudara yang sudah dalam Kristus sudah memperolehnya. Oleh itu bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menikmati anugerah khusus ini. Amin. Hari ini kita tidak bicara ini, tapi kami bersyukur hidup ini adalah anugerah. Tiap hari adalah anugerah. Walaupun ada air mata, walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada konflik, walaupun ada ketakutan, walaupun ada kesulitan. Tapi engkau harus percaya bahwa tidak ada ketakutan masalah bisa mengalahkan diri Anda. Kecuali Anda menyerah. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi cobaan melampaui kekuatan kita. Dan satu hal adalah, walaupun Tuhan tidak memberikan kita vaksin seperti vaksin COVID untuk menghadapi masalah. Tapi Tuhan berjanji, Dia selalu ada ketika kita menghadapi masalah. Amin. Saudara-saudara, kita kembali ke kita punya tema, gereja dan media sosial. Dari yang kita baca. Saudara-saudara, yang hadir hari ini, kita banyak yang mungkin masih lahir tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Bagi kita yang lahir tahun 40-an, ada 40-an yang lahir di sini. 40-an berarti sekarang kurang lebih 80 tahun, ya. Betul ya? 20 80 tahun, berarti lahir 40-an, ada ya? Pasti ada lah, cuma tidak angkat tangan, tidak apa-apa. 50-an, tahun 50-an, ada ya? Siapa yang lahir tahun 50-an? Dari 51 sampai 59 gitu ya. Ya, enggak enak kadang-kadang tuh tangan ketahuan bahwa kita sudah tua, kira-kira begitu ya. Tahun 60-an, saya lahir tahun 60-an. Nah, 40-an, 50-an, 60-an, waktu kita lahir dulu kita jadi anak-anak dan remaja, kita tidak pernah berpikir zaman sekarang ini kayak zaman sekarang, begitulah. Ya, semua orang punya handphone. Pernah pikir? Kalau dulu kita mau menghubungi orang susah banget, mesti kirim surat berhari-hari. Tapi sekarang menghubungi orang tinggal pencet-pencet dalam detik saja bisa terhubung. Ya, gampang sekali. Ya, kita juga lihat bagaimana dulu mana ada berpikir kita semua kalau belanja kan pergi jauh-jauh ke pasar, jalan kaki, naik becak pulang gitu. Sekarang kita tinggal pencet jari kita tidur-tidur di kamar, nanti barangnya bisa datang makanannya gitu. Hah? Pernah kepikir begitu? Tidak pernah kepikir kan? Pernahkah kepikir bahwa kita bisa berinteraksi dengan orang ada bukan hanya seluruh Indonesia, tapi bisa seluruh dunia. Walaupun you punya family, punya teman ada di Aussie, ada di Amerika, atau ada di mana, engkau bisa menghubungi dia dengan tempo yang sesingkat-singkatnya melalui media sosial. Betul kan? Jadi media sosial itu adalah satu media yang membuat kita tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan jarak lagi. Jadi semua menjadi global, semua menjadi satu. Nah sudah sekalian kita yang dulu lahir tahun 40-an, 50-an, 70-an kita tidak pernah berpikir tentang itu. Telepon di rumah kita pun juga sangat jarang sekali. Kalau kita mau telepon kita ingat kalau nggak pinjam ke tetangga, pergi ke telepon umum. Ingat kan? Yang pakai koin, masukin cingkring, krrrr, gitu. Lalu kita muter, gitu ya. Nanti kita tit, oh sudah habis, masukin lagi, gitu. Kita ke sana. Pernah saudara? Pernah ya? Ya. Nah berbahagialah yang pernah, sekarang sudah langka. Mana ada telepon umum lagi, jarang kita kelihatan kan? Gitu. Nah kemudian kita tahu bahwa waktu tahun berapa HP pertama itu Motorola itu.
Ya, yang ingat itu gede kayak batu bata. Batu bata yang kuning. Ya, itu yang saya lihat. Dan kalau orang pada waktu itu, tahun berapa 80-an, punya Motorola, wah pasangnya di sini. Saudara boleh lihat film Sidul anak sekolahan kan? Itu ada namanya si Roy itu, yang kejar-kejar si Sarah itu. Nah, ingat itu ceritanya. Kok sini gitu? Oh, wah, dia pakai gede gitu. Pakai antena panjang kan. Halo, halo, halo. Coba sekarang kamu begitu, kayak di mall, dibilang norak, betul. Iya, sekarang kan tuh tinggal HP sudah sangat canggih sekali. Nah sekarang kita nggak kebayang semua. Ya dulu teleponnya sangat jarang, tapi sekarang setiap orang punya handphone. Siapa yang nggak punya handphone angkat tangan? Serius, semua punya. Dia nggak punya angkat tangan, nggak berani. Saya kira ada yang mau angkat tangan. Ya ini, saya ingat. Ini ya betul Gideon ya. Oke, saya masih ingat ini. Walaupun lama tidak ketemu Gideon, thank you sudah hadir. Yang nggak punya angkat tangan, nanti musuh Andi kasih. Betul, serius. Nah kalau dia tidak ada, dia beli untuk dirinya sendiri. Mana semua main? Saya kasih tahu sama semua main. Ya, teman-teman kita semua punya handphone sekarang. Bahkan kadang-kadang saya lihat ada orang yang 2 biji, 3 biji handphone. Ya, yang pernah satu kali dulu saya masih tinggal di sini, masih melayani di sini. Saya lihat tahun berapa ada orang tua 2, 3 biji handphone. Begitu dia datang ngantar anaknya sambil telepon. Yang ini bunyi, yang ini bunyi, yang ini dijepit begitu. Saya bingung dah. Benar itu Bapak. Berkali-kali saya perhatikan, saya pikir ini orang sibuk banget gitu ya. Aduh gitu. Tapi ya kita tidak tahu apa yang sih yang bicarakan. 2, 3 biji handphone. Siapa yang di sini sudah punya 3 biji handphone? Enggak ada juga. Oke lah. Nah, terus kan setiap kali kita setiap orang punya handphone dan bukan hanya handphone. Di handphone kita pasti ada aplikasi-aplikasi yang itu medsos ya. Paling tidak misalnya ada WA, ada Facebook, ada IG dan ada macam-macam lah. Nah, sekalian hari ini kita bicara soal media sosial. Itu adalah sebuah media di mana kita bisa terhubung dengan sesama dan orang lain tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas wilayah lagi, gitu. Nah, sedikit saya ingin katakan tentang pengguna medsos di Indonesia, ya. Kita lihat next PPT-nya, boleh tolong next. Nah, ini saya ambil beberapa sumber, tapi saya ambil dari satu sumber yaitu suara.com. Sudah sekalian saya tidak tahu validitasnya sampai sejauh mana, tetapi setelah saya membandingkan beberapa sumber, saya mendapati ini kira-kira pengguna medsos yang ada di Indonesia. Nah, seluruh Indonesia itu tercatat di tahun 2022 itu ada 191,4 juta dari 270-an juta penduduk. Berarti lumayan ya. Ya berarti masih ada yang tidak punya medsos. Gitu. Yang di sini nggak punya medsos siapa? Yang nggak punya Facebook, nggak punya IG, nggak punya WA, nggak punya Twitter, nggak punya Line, banyak deh, nggak punya link dan yang lain-lain. Nah, oke, semua punya ya, puji Tuhan. Oke. Kemudian yang Facebook itu ada 129,9 juta katanya. Mungkin bisa berkembang ya. Dan 44% itu yang menggunakannya adalah perempuan, 56% penggunanya adalah laki-laki. Dan sekali lagi bahwa kami pernah meneliti karena pas waktu sekarang pelayanan di Wakil Ketua 2, saya bagian adalah admisi dan administrasi dan promosi. Kami kalau mau melihat anak muda mainnya di Facebook lebih banyak atau di IG lebih banyak. Sehingga waktu kita posting sesuatu kita tahu untuk menjangkau anak muda yang usia 30 tahun ke atas itu ada di mana. Dan kalau 30 tahun ke atas AI asu-asu mainnya di mana. Kira-kira begitu. Nah kami mendapati setelah diteliti anak muda yang 20-an misalnya sampai ke remaja-remaja, mereka sudah meninggalkan Facebook. Ya, mereka beralih ke IG. IG lebih banyak. Jadi kalau mau promo-promo untuk anak-anak remaja ke IG, jangan ke Facebook. Facebook itu adalah orang-orang 35 sampai ke atas. AI asu-asu itu rajin Facebook. Beberapa waktu ini yang add saya AI sama asu-asu, enggak ada anak remaja. Iya betul, lebih banyak main di situ. Jadi kalau mau promo barang-barang yang untuk kira-kira
menjangkau AI asu-asu, apakah itu? Kira-kira begitu. Saya kasih sedikit tipsnya di situ. Ya, oke. Nah, untuk IG itu ada 99,15 juta orang, 52,3% penggunanya perempuan. Jadi kalau mau mempromosikan barang-barang yang dipakai oleh perempuan, ya pakai di IG boleh. Dan sedikit hanya berapa 47,7% itu laki-laki, nggak terbanyak. Nah TikTok itu 92,7 juta itu yang menggunakan ya biasa orang berusia 18 tahun ke atas, itu TikTok. Ya, TikTok. Makanan apa TikTok? Tahu kan TikTok? Tahu lah, bukan makanan, itu TikTok yang makanan, ini TikTok. Oke. Nah, Twitter itu 18,45 juta orang. Link itu 20 juta orang. Dari masih banyak itu adalah Facebook dan IG. Yaitu sementara di situ. Nah, saudara sekalian, apa yang saudara lihat, apa yang saudara pikirkan dengan zaman yang seperti sekarang ini? Gitu. Nah, bagi kita tergantung kita orang apa ya. Kalau kita businessman hari ini, pengusaha, pasti kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita melalui media sosial. Ya, karena itu. Tetapi bagaimana dengan gereja? Hari ini kan kita bicara soal gereja. Nah, gereja kita adalah sebagai umat Allah. Gereja juga dipercayakan punya tanggung jawab. Gereja kita juga nggak bisa memisahkan diri daripada media sosial yang ada. Ya, tidak mungkin kita bisa memisahkan diri. Yang ada adalah kita bagaimana memanfaatkan, bukan memisahkan diri. Ya. Nah, bagaimana dengan gereja, saudara sekalian? Kalau gereja kita harus gunakan itu dengan mengembangkan amanat agung. Nah, amanat agung itu kita tahu ada dua, ada amanat budaya dan amanat Injil. Dua-duanya bisa kita kembangkan. Nah, kalau amanat budaya itu adalah taklukkanlah bumi ini, misalnya itu beranak cuculah dan sebagainya. Kalau itu ditarik panjang, ceritanya itu adalah kita harus bisa memuliakan Tuhan, itu mewakili Tuhan dalam menaklukkan atau mengontrol hidup di dunia sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan yang ada. Tapi kalau amanat Injil kita tahu Matius 28, Markus 15, Markus 16, 15 itu adalah gunakan untuk menyatakan keselamatan anugerah Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Itu dua amanat itu. Nah, saudara sekalian, kita jangan lupa gereja bisa menggunakannya untuk mengembangkan amanat agung. Nah, jangan lupa bahwa gereja adalah media sosial, adalah media yang tanpa batas waktu, tanpa batas wilayah, tanpa batas orang, suku. Ya, jadi oleh sebab itu ada beberapa prinsip, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada dua hal yang harus perhatikan. Yang pertama adalah kalau berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, waktu saya dikasih tema ini oleh Muk Ferik minggu yang lalu hubungi saya sedang ada di kelas mengajar, waktu saya lihat membaca gereja dan medsos. Saya walaupun sudah istirahat mengajar, jadi saya tidak langsung jawab Muk Ferik karena saya melihat media sosial. Mengapa? Karena saya pikir itu bukan bidang saya, tapi saya punya media sosial, tapi saya nggak terlalu mendalami. Saya bilang, Musuh Felix, malam saya baru jawab, boleh gitu. Saya pikir-pikir dulu, saya doa dulu, kira-kira saya bawakan nggak topik ini. Karena kenapa? Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Kalau bicara gereja gampang, di Alkitab banyak. Kalau bicara tentang Facebook, IG di Alkitab mana ada? Kan nggak ada. Kan nggak ada waktu itu WA segala macam. Jadi pakai apa gitu. Akhirnya saya setelah itu pikir-pikir, mencari, merenung, berdoa, Tuhan ayatnya di mana gitu. Ya, akhirnya saya mengambil dasar yang kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima tadi. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima, kalau kita membaca dari pasal 1, pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima, tadi itu adalah boleh katakan nasihat Rasul Paulus kepada hamba Tuhan yang masih muda. Namanya Timotius, ini sudah tidak asing lagi. Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya Timotius itu tetap memberitakan Injil. Supaya Timotius itu berhati-hati terhadap ajaran-ajaran. Kemudian ada kecenderungan-kecenderungan daripada
Orang-orang tidak lagi mau mendengarkan ajaran yang sehat, tapi mau cari ajaran yang memuaskan telinganya. Kemudian Paulus menasihatkan di ayat yang kelima, dikatakan kuasai dirimu dalam segala hal. Nah itu yang pertama kita pikirkan, kuasai, self control, kuasai dirimu dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Dalam hal apa? Terutama kalau kita kembali kepada konteks pembicaraan antara Paulus dan Timotius, berarti waktu itu Paulus harus kuasai diri juga di dalam ajaran. Apa yang dia katakan. Atau kalau kita tarik ke zaman media sosial sekarang itu, kita harus kuasai diri dengan apa yang kita sharekan. Dulu orang berkata mulutmu adalah apa? Harimaumu. Ya. Sekarang adalah jarimu adalah harimaumu. Betul. Jadi orang bilang apa dulu, mulut kita hati-hati. Ngomongnya, sekarang bukan mulut, biasa adalah jari kita. Jangan apa-apapun tulis dalam medsos, baik itu mengenai pasanganmu, mengenai anakmu, jangan semuanya. Ya, saya menemukan ada yang demikian. Suami istri, istrinya keluhan suami, tulis di medsos. Ada ibu juga keluhan foto anaknya 2, tulis di medsos. Saya langsung chatting di inbox, saya bilang jangan, itu tidak membangun keluargamu, itu tidak membereskan pasanganmu, itu tidak membereskan suamimu, itu tidak membereskan anakmu, tapi kamu justru membuat dia jadi malu. Kecuali yang baik. Ya, jangan tulis di situ. Kalau mau berantem suami istri, jangan berantem di medsos. Medsos bukan tempat suami istri berantem, katakan kepada pasangan Anda. Kalau mau berantem, cara yang baik, mau tahu? Cara yang baik berantem suami istri, tanya musuh Andi nanti. Mana berantem? Diam-diam. Iya, jangan dikeluarkan. Kalau bisa jangan pun sampai anak tahu, mertua tahu, apalagi teman-teman tahu, apalagi seluruh dunia mau tahu kamu berantem. Apa kata dunia? Itu, jangan dipamerkan di situ. Diam-diam aja di kamar berantem. Ya, diam-diam, jangan kencang-kencang. Sudah berantem, jangan sampai matahari terbenam, diajak makan, dikasih makan, sudah selesai. Kan gampang, kan? Ya, jangan lama-lama kalau berantem suami istri, segera berdamailah. Buat apa berantem? Lama-lama sakit di hati, tahu? Sakitnya di sini. Janganlah. Bukannya zaman lagi. Saudara-saudara sekalian di COVID-19, di luar negeri, di Triti dan di Indonesia juga, kami ada beberapa dosen yang meneliti, memang konflik keluarga sering terjadi. Saya nggak tahu keluarga muda atau keluarga yang sudah lama menikah. Itu sering terjadi. Karena kenapa? Kalau COVID kan nggak bisa kemana-mana. Suami istri di rumah. Tiap hari ketemu dia, tiap saat ketemu dia. Gitu. Jadi berantem lebih banyak daripada yang ngomong romantis. Saudara begitu, amin? Jangan amin, itu salah. Gitu. Nah, sekalian jadi konflik keluarga lebih banyak. KDRT lebih banyak. Bahkan juga angka perceraian lebih banyak. Tapi puji Tuhan nggak terjadi di antara saudara-saudara sekalian di sini kan? Ya, masih aman kan semuanya? Masih aman. Itu benar terjadi. Ya, puji Tuhan kalau saudara masih punya penguasaan diri. Kalau suami marah-marah dikit, ya udahlah, cincailah. Ya. Jadi hal yang besar dikecilkan, hal kecil jangan dibesar-besarkan. Ya. Cari solusinya, jangan cari demonstrasi. Jangan ngumbar emosi. Cari solusinya apa, ya. Jalan keluarnya apa, gitu. Ya. Jadi kalau ada orang menggunakannya itu berantemnya sampai tulis di medsos itu tidak baik, saudara sekalian. Jadi kuasai diri. Kuasai diri. Kalau sini Paulus bicara kuasai bicaramu. Ya, kuasai ajaranmu. Jangan kita kepancing oleh hal yang di luar. Jangan juga kita terbawa oleh emosi diri yang berlebihan. Sehingga curahannya ke medsos. Gitu. Ya. Daripada kamu curahannya medsos, lebih baik kamu cari hamba Tuhan atau cari konselor untuk konseling, untuk bicara sama teman. Jadi ya sambil traktir dia di Starbucks gitu pasti mau dah. Gitu. Oke, jadi bicarakan yang paling baik dengan Tuhan. Jangan langsung tulis di medsos. Kamu kan Tuhan, suami saya hari ini begini, gini. Komplain sama Tuhan nggak apa-apa. Iya, masa dia lupa sama ulang tahun saya.
Dulu waktu pertama kali menikah, dia begitu memperhatikan. Dia cari kado dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara. Jakarta nggak ada, belinya ke Bandung. Dia belikan. Tapi hari ini ulang tahunku, dia nggak ingat sama sekali. Boro-boro dia kasih hadiah, happy birthday, dia juga lupa. Itu kesel. Udah ngomongin sama Tuhan, gini-gini. Enggak apa-apa. Tuhan siap mendengarkan. Itu jauh lebih baik daripada kamu menggunakan di medsos. Ya, jangan bawa masalah keluarga di situ. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, terus sekarang kembali ke dalam teks ini. Nah, bercermin dari beberapa kasus-kasus media yang ada. Misalnya, kemarin saya melihat oke itu nanti saja. Kita lihat beberapa prinsip next. Ada prinsip firman Tuhan. Ya, prinsip Alkitab, PPT-nya boleh next. Oke. Ada berapa prinsip Alkitab ayat yang bisa kita pegang di dalam berhubungan dengan penggunaan medsos, ya. Yang prinsip Alkitab, boleh tolong gedein sedikit gitu ya, karena kalau bisa tadi pagi bisa, mudah-mudahan bisa juga yang kedua ini. Oke, pertama adalah cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Markus 10 ayat yang ke-16. Ya, itu dia. Di dalam menghadapi zaman yang seperti demikian, kita itu harus tulus memang dalam pelayanan dan kehidupan sebagai orang Kristen, tapi kita juga harus cerdik ya, terhadap zaman yang ada, terhadap orang-orang kita temui. Yang kedua, bijaksana terhadap apa yang baik. Sudah perhatikan baik-baik. Terhadap apa yang baik aja enggak semua boleh kita lakukan. Kita juga harus bijaksana, bukan bijaksini. Dan bersih terhadap apa yang jahat, termasuk kejahatan media sosial. Itu dia. Yang ketiga, Paulus mengatakan segala sesuatu halal, ya mungkin baik bagiku, tapi bukan semua berguna. Cari yang berguna. Gunakan medsosmu sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dan jangan diperhamba oleh medsosmu. Kuasai dirimu, jangan dikuasai oleh media sosial yang ada. Yang selanjutnya adalah segala sesuatu diperbolehkan, tapi cari yang membangun. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip daripada Alkitab yang akan kita ambil. Nah, sekarang bagaimana prinsip penerapannya kita lihat. Ya, digeser sedikit prinsip penerapan. Kita akan lihat. Nah, di sebelah kanan ada prinsip penerapan. Dan prinsip penerapan ini beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, teman-teman sekalian, jangan sampai media sosial itu menggantikan Allah. Bagaimana media sosial menggantikan Allah? Artinya adalah jangan sampai media sosial itu mengganggu hubungan kita dengan Allah, menggantikan kedudukan Allah yang selama ini kita begitu mengagungkan, begitu kita bergantung, begitu kita banyak komunikasi, tetapi media sosial, gara-gara media sosial kita sudah jauh daripada Tuhan. Itu jangan sampai mengganggu itu. Ada orang dia bangun tidur sepanjang hari dia membuka medsos lebih banyak daripada dia membaca firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang ibadah pun juga dia melihat media sosialnya. Itu jangan, simpan itu. Ya, jangan sampai terjadi itu. Itu menggantikan kedudukan Allah. Jadi akhirnya sepertinya segala sesuatu dia ada di situ. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, apa yang kamu cari kira-kira di Google nggak bisa memberitahu pada kamu? Om Google. Terserah kamu panggil om, mau panggil tante Google kah. Cari apa aja pengetahuan ada di situ kan. Nah ini juga tantangan bagi kami yang mengajar. Bagi kami yang mengajar mahasiswa, kamu mau ngomong apa mahasiswa tinggal buka Google, buka YouTube, semua ada di situ. Oleh sebab itu juga tantangan bagi hamba Tuhan, yang hamba Tuhan ketika khotbah ada jemaat kadang-kadang dia buka Google, itu benar nggak apa yang dikatakan oleh hamba Tuhannya? Itu juga suatu tantangan. Apa aja ada di dalam situ. Orang menulis dengan begitu cepat kita bisa cari. Tetapi kita tahu bahwa tidak setiap pengetahuan yang ada di medsos Google yang bisa kita gunakan, itu bisa menjadi dasar dan menolong kita dalam permasalahan hidup. Dan akhirnya itu kamu gunakan, karena anggap saya sudah tahu. Ini. Akhirnya kamu tidak pernah lagi membawa masalah kamu kepada Tuhan untuk didoakan. Saudara sekalian, hati-hati akan hal itu. Bagaimanapun juga apa yang ada di dalam Google, apa yang ada di medsos itu pasti nilai-nilainya berbeda sekali dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan banyak kamu investasikan waktu
terlalu banyak di dalam membaca posting-posting di blog-blog, posting-posting medsos daripada Alkitab. Sehingga mengapa kita tidak boleh? Karena nanti otakmu terlalu banyak dipengaruhi oleh falsafah, ajaran-ajarannya. Dan itu akan mempengaruhi nanti afeksi, sikap, dan mempengaruhi praksis perilaku kehidupan kamu sebagai orang Kristen. Tanpa kita sadar, karena nilai-nilai yang di luar daripada Alkitab menggeser hidup kita. Sehingga kita kelihatan covernya, kelihatan sarungnya masih Kristen, tapi hati kita sudah tidak Kristen lagi. Itu hati-hati. Jadi banyak keluarga rusak, banyak keluarga hancur demikian. Nah, sekalian, jangan sampai medsos menggantikan firman Allah dalam hidup. Jangan sampai semua berita-berita itu kamu baca terlalu banyak. Dia yang menjadi dasar keputusan dan prinsip. Dan firman Tuhan kosong. Kita hidup harus tetap dikontrol oleh firman Allah. Tidak boleh dikontrol oleh yang lain. Hidup kita tetap harus dipenuhi oleh firman Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Alkitab ajarkan. Jangan sampai dipenuhi oleh semua berita-berita di luar terlalu banyak. Hati-hati di situ. Hati-hati. Nah, sudah sekali dikasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, ya. Jadi jangan sampai medsos itu menggantikan kita. Yang kedua adalah jangan sampai medsos menimbulkan masalah sara, suku, ras, dan agama. Hati-hati, kita menjadi orang Kristen harus hati-hati. Kemarin di salah satu TV swasta siang, saya lihat ada anak muda yang mengupload foto menginjak-injak salah satu kitab suci. Sudah lihat yang terbaru ini? Dulu-dulu ada. Itu sangat disayangkan. Akhirnya sudah ditangkap oleh polisi. Nah, kita tidak perlu melakukan, tidak boleh kita melakukan hal itu orang Kristen. Ya, hati-hati. Saya sering kali memperhatikan apakah itu anak Tuhan. Apalagi kalau dia anak Tuhan, walaupun tidak segereja, tapi kita tetap sedih. Bukan anak Tuhan pun kita sedih. Bayangin sekalian kalau dia misalnya diperkarakan, ya kalau masuk ditahan oleh polisi masih tidak apa-apa. Tapi kalau itu jatuh ke tangan orang-orang radikal itu susah sekali. Itu susah sekali. Sesekali kita harus ingatkan anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita, mereka tidak tahu. Hati-hati dalam itu. Saya sering ingatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada. Perhatikan, jangan sampai kita mendatangkan masalah itu, masalah sara. Disinilah kita harus apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ketika kita berada di tengah-tengah serigala-serigala seperti itu. So, sekalian hati-hati. Kemudian ketiga, dalam penerapan jangan sampai digunakan untuk apa? Dengan maksud tipu daya atau tidak benar atau penipuan. Terutama saya lihat ada orang-orang yang kecewa ketika dia membeli barang, memesan barang yang seharusnya dia lihat demikian dengan ukuran begini-gini, tahu-tahu barangnya datang tidak sesuai. Saya tidak tahu apakah itu memang maksud penipuan atau itu ada miss di mana. Tapi saya yakin bahwa ada orang-orang menggunakan media sosial dengan bisnis yang tidak bermaksud baik. Begitu. Pernah kan sudah melihat ada iklan yang kelihatan bajunya bagus gitu kan? Gitu. Tapi begitu dia terima kirimnya kecil, baru sadar. Bukan rahasia lagi, ada orang yang cari jodoh juga kena tipu. Kan? Betul? Lihat di medsos, aduh. Medsos itu kameranya membuat cantik, yang nggak cantik bisa cantik, yang nggak ganteng bisa jadi ganteng, betul kan? Kamu mau rambut apa, mau face apa, mau itu bisa diedit. Ya, jangan sampai nanti cari jodoh cari di medsos. Jangan ya, cari jodoh cari di gereja saja. Ya. Jangan sampai dilihat, waduh, Anda tertarik melihat orang medsos. Namanya Tini. Tini, setelah diberkati, setelah isap kabul, tahu-tahu Tono, bukannya Tini. Ya. Namanya Amoy. Wah, Anciang Amoy gitu. Tahu-tahu sudah diberkati oleh Muse Andi, bawa pulang bukannya Amoy, Aloy. Bagaimana?
Pernah itu terjadi bukan? Bingung. Nah, mau kembalikan nggak boleh, karena sudah sah. Gitu. Tidak boleh. Jadi sekali hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Tetap gunakan medsos kalau untuk bisnis yang jelas, yang baik, yang jujur. Kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara sekalian, kemudian jangan sampai medsos mengganggu hubungan keluarga. Keluarga yang dekat menjadi jauh. Keluarga yang jauh jadi dekat. Orang jauh dari dekat, itu juga tidak boleh terjadi. Kemudian jangan sampai medsos mempengaruhi kuliah atau kerjaan kita. Jangan. Khusus ketika kita kerja sama orang lain. Anda hati-hati jangan di jam kerja banyak bermain media sosial. Kecuali Anda membuka berita yang penting di berhubungan dengan pekerjaan atau tugas Anda. Tapi di luar daripada jam kerja, ya silakan. Itu hati-hati. Saya ingat sekali, dulu ada seorang mahasiswa praktek dari SDT mana, siapa saya tidak sebutkan. Nah, sampai di sini sekalian waktu itu, dia sering kali mengeluarkan HP atau tab-nya untuk berseluncur ya di dunia maya. Nggak tahu apa yang dia buka. Sehingga kadang-kadang jemaat datang atau anak sekolah minggu datang itu tidak diperhatikan dengan baik. Akhirnya ketika evaluasi kami berikan catatan di evaluasi itu kepada STT-nya untuk supaya dikasih tahu. Saya ingat sekali waktu itu. Nah itu jangan sampai terjadi. Hal ini saya ingatkan sekali kepada mahasiswa yang kami kirim praktek, ya, untuk supaya itu menjadi suatu pelajaran. Tapi kalau sudah tidak ada lagi sendiri, ya silakan di waktu itu. Dan ketika kita sedang bicara sama jemaat, ada telepon datang, kita juga harus mau nyambut, harus minta maaf saya sambut lebih dahulu. Nah, saudara sekalian, itu hati-hati kita dalam menggunakan itu. Nah, kita tetap harus bisa menghargai orang dekat kita yang ada. Nah, saudara sekalian, ya. Yang kedua adalah lakukan pemberitaan Injil. Next ya. Dua, lakukan pemberitaan Injil via medsos. Nah, hal-hal apa yang bisa kita buat melalui media sosial? Media sosial banyak gunanya. Apa yang bisa kita buat? Pertama, ada gunakan untuk self development, pengembangan diri di situ bisa kita gunakan. Kami di kampus sudah menggunakan medsos ini untuk mahasiswa bisa mengembalikan diri. Beberapa kali ujian saya minta kepada mahasiswa di UAS terakhir, silakan mereka mempresentasikan sesuatu, tapi mereka harus upload ke media sosial mereka, baik itu IG, Facebook, atau YouTube, atau mana, nanti linknya kirim ke saya dan saya buka untuk lihat. Tapi tentu apa yang disampaikan ada tidak mengandung sara, tapi itu adalah firman Tuhan yang mereka beritakan. Jadi tidak hanya dosen saja mendapat berkat daripada apa yang mereka sampaikan, tapi mereka juga bisa, orang-orang lain juga bisa melihat apa yang mahasiswa sampaikan dari apa yang mereka pelajari. Nah, saudara boleh cari itu. Ada beberapa mahasiswa kami yang sudah, itu adalah self development. Jadi kita bisa gunakan medsos untuk pengembangan diri. Sekarang banyak posting-posting kalimat-kalimat yang bagus yang diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan di media sosial yang bisa kita lihat, bisa kita pakai untuk memotivasi diri, mengembangkan diri. Banyak sekali. Saya lihat Pak Tong juga ada, ya di GKK ada musuh Felix, ada musuh Andi, ya juga ada banyak. Sudah cari berita-berita hal-hal yang bisa membuat kamu mengembangkan diri sesuai dengan jati diri atau identitas diri itu sebagai seorang Kristen untuk memperlengkapi atau memuatkan iman kita dan memperlengkapi kerohanian kita dengan kalimat-kalimat bagus. Apalagi sekarang banyak sekali, ya banyak sekali. Cari yang bagus-bagus, ya, yang baik-baik. Bisa untuk pengembangan diri. Yang kedua bisa untuk digunakan inovasi studi atau pekerjaan, khusus dalam pekerjaan kita. Ketika saya bertemu dengan para jemaat, saya seringkali melihat inovasi-inovasi apa yang mereka bisa lakukan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kita lihat zaman yang sudah semakin berubah, terutama dari era cetak, hard copy menjadi soft copy, menjadi digital. Ya. Dulu kita lihat orang-orang cetak buku
banyak-banyak. Sekarang orang sudah berkembang menjadi e-book. Nah, saya sendiri saja mengajar, selain hardbook masih dipakai banyak sekali e-book yang kita bisa beli di toko-toko buku yang jual baik luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, itu sudah ada perubahan. Kita harus cepat menginovasi diri. Misalnya inovasi itu adalah, kalau dulu kita memperdagangkan kita punya ini, satu persatu misalnya ya, ke rumah-rumah kue-kue gitu kan, kue-kue gitu, kue-kue gitu. Sekarang kan tinggal kita foto saja, kita upload aja ke media sosial. Yang mau silakan menghubungi ini, itu namanya inovasi penjualan. Atau kita jual obat, apapun juga, kita lakukan itu. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu lah. Banyak yang sudah melakukan itu. Ketika saya bicara dengan beberapa bisnismen, apakah kamu mengembangkan usaha konveksi kamu, sudah diupload, ada membuat, terserah kamu mau bikin web sendiri, atau menggunakan medsos sendiri, yang banyak yang gratis, banyak yang bayar, sudah bisa menggunakan itu. Apalagi kalau yang sudah masuk ke misalnya apa Shopee, Tokopedia, yang lain-lain itu banyak yang sudah ke situ bukan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk inovasi. Ya, dalam usaha-usaha yang kita jalankan. Sudah bisa jalankan itu. Tapi hati-hati lagi dengan penipuan-penipuan yang ada. Hati-hati, kita juga mesti cerdik menilai orang datang beli. Apalagi misalnya kalau saudara mobil atau ala-ala elektronik, tentu itu sudah perlu kemas demikian rupa, sudah perlu setting sedemikian rupa. Ya sudah bisa belajar dengan hal itu. Dan itu namanya inovasi diri. Ya, bagaimana dalam inovasi pelayanan, saudara sekalian? Ya, dan untuk gereja menginovasi itu. Ya, saya masih belum terlalu menemukan gereja bagaimana itu selain gereja membuat promo-promo yang bagus di dalam acara-acara yang ada. GKK sudah melakukan. STT saya menemukan beberapa bagus sekali mereka membuat inovasi-inovasi promo. Jadi enggak lagi cetak poster-poster yang besar, dikirim gitu, ditempel ke gereja. Sudah sangat berkurang. Saya sendiri yang menangani admisi di STT Iman, hampir tahun ini, 2 tahun ini kami tidak cetak poster banyak untuk dikirim ke gereja. Tapi kami menggunakan adalah media-media sosial dalam promosi. Cepat sekali. Jadi kalau saya misalnya mau kirim ke Papua, saya perlu berhari-hari dengan ongkos yang begitu mahal. Tapi hari ini kalau orang IT saya bisa selesai membuat media sosial, sebentar saya bisa kirim ke Papua. Langsung lagi ke pendeta Papua, langsung lagi ke pendeta di Lampung, langsung lagi pendeta Kalimantan Barat. Saya tinggal WA atau video call dengan mereka. Ya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan cari jangan kalau memakai Zoom yang lain-lain sih sudah biasa lah ya. Hal itu. Nah, sekarang itu namanya inovasi-inovasi. Dan gereja juga perlu membuat satu inovasi-inovasi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian pernah mendengar Metaverse Church? Pernah ikut seminar Metaverse Church? Belum? Yang ada alatnya, saya tidak tahu, tapi saya ikutin beberapa seminar, saya belum coba, tapi beberapa orang rekan kami sudah pernah coba. Jadi ada alatnya, katanya itu mahal juga, jadi kita hadir di gereja kayak begini, kayak gini. Saya bisa nyapa, hai Alan, gitu saya bisa nyapa. Tapi bukan saya, avatar. Avatar tahu? Avatar gambar orang gitu, mirip-mirip sedikit, tapi ya kayak film Avatar 1, Avatar 2, tau lah anak muda kan? Nggak tahu juga. Nah, nanti tanya sama cucu, bisa ya avatar itu apa sih, cari YouTube. Nah, gambar orang kayak gitu. Nah, itu dibahas oleh Yakub Trihandoko, dibahas oleh STT Aletia, dibahas oleh Pak Beni Solihin. Kayak gitu. Takut gereja kalau sudah begitu bagaimana? Bahas secara homiletik dan bahas secara filosofinya. Gitu. Nah, akhirnya kami menyadari bahwa itu memang ngetren sih. Saya bisa say, hey Johan, gitu ya. Ya, mirip, tapi saya di rumah gitu, avatar Johan juga bisa. Nah, apakah nanti GKK akan menjadi Metaverse Church? Saya tidak tahu, tergantung majelis saja lah. Gitu. Tapi ada beberapa catatan yang tidak bisa itu adalah tetap ada keterbatasannya. Sakramen nggak bisa, baptisan. Masa Muse Andi avatar baptiskan Yohan avatar juga? Kan sah atau enggak sah? Saya tidak tahu lah. Ya. Pernikahan, saya tanya. Saya bilang kalau pernikahan bagaimana? Kalau kita nikah kan walaupun ada fotonya kan tetap belum puas kalau belum ketemu orangnya, betul nggak Miming? Miming ada bukan? Mana sih Miming? Salah orang saya, bukan Miming. Oke.
Betul nggak? Siapa yang di sini sudah menikah ya? Apa? Ada Rita. Kalau kita menikah kan nggak 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 hanya dong mau cuma lihat di ini misalnya Lita ya, misalnya contohnya Avo sama Lita pacaran gitu. Contohnya back kembali 20 tahun, 30 tahun yang lalu, gitu, baru senang. Gitu. Jadi Lita selama ini nggak pernah kamu ketemu dia, cuma kirim foto, kirim video call, video saja ke kamu gitu. Cukup nggak puas sampai di situ. Gitu. Nanti setelah menikah pun eh, Litanya itu adalah bukan Lita yang asli, tapi Lita dalam bentuk video atau Lita yang dalam bentuk seperti Teresia Tank itu hologram gitu. Kira-kira bisa gitu? Terima? Ya, nggak bisa lah kan? Nggak mau lah nikah dengan dia. Nah, di dalam pernikahan saya katakan juga nggak bisa kalau metaverse yang menikah dalam metaverse. Suami istri kan nggak bisa diganti dengan metaverse dong. Tetap harus ada komunikasi secara fisik berbeda. Berbeda sekali. Ya, berbeda, nggak bisa digantikan. Kemudian saya coba tanya kepada mahasiswa, saya bilang 2 tahun kita kuliah pakai Zoom. Pakai Zoom. Semua bisa dari Papua, bisa dari mana, Kalimantan, jauh sekali di Zoom. Gitu, kuliah. Nah sekarang 2 semester sudah kuliah tatap muka. Saya tanya dia, bedanya apa? Mana yang lebih enak? Dia akan bagaimanapun tatap muka itu lebih berbeda dengan daripada Zoom. Zoom itu tetap ada terbatas, dia bilang gitu. Ada keterbatasan-keterbatasan yang ada. Ya, sama dengan orang tua kita. Kalau tiap kali kita cuma video call, mama, papa gitu. Bedalah dengan kita datang ke rumah orang tua hadir gitu kan. Gitu. Mama, papa, ini saya beliin cukyok Pak Yamkai cuma di video doang. Mau dia. Bedalah kalau kamu antar Pak Yamkai dengan cukyok benaran ke mamamu. Berbeda. Ya walaupun mama, papa bukan mau cukyok mau Pak Yamkai. Biasa kan anaknya pulang dia udah senang banget daripada video call. Kalau video call 50% senang. Anak saya video call masih ingat saya. Kalau kamu hadir mendadak 100% senangnya. Gitu. Jadi teman-teman, walaupun audiovisual ada di tengah-tengah kita, tapi tetap tidak bisa memuaskan dan menggantikan kita sebagai makhluk sosial yang perlu interaksi satu dengan lain. Gitu. Kita misalnya ketemu anak yang jauh di luar negeri, anakmu cuma video call, berbedalah dengan dia pulang. Betul nggak Cik Pafun kan gitu? Ya, Cik Pafun ada di sini nggak? Saya nggak tahu lah. Nggak kelihatan semua pakai masker. Berbeda sekalian. Gitu. Jadi saudara sekalian, nah kita bisa gunakan motivasi. Motivasi, ya medsos bisa untuk motivasi, bisa untuk menjadi inspirasi, bisa untuk mengedukasi. Buat medsosmu untuk memotivasi orang. Buat medsosmu menjadi inspirasi orang. Buat medsosmu adalah menjadi edukasi untuk sesama. Kemarin salah satu alumni, ketua alumni kami datang hadir di kampus. Lalu dia bilang, terima kasih Pendeta Jukyun katanya. Saya bilang kenapa? Karena saya justru melihat medsos kamu, saya terinspirasi. Inspirasinya apa? Saya beli rumah juga katanya. Oh iya gitu ya. Dia bilang, ya itu terinspirasi. Jadi saya bilang jadi hamba Tuhan, anak-anak muda saya ajarin di mahasiswa. Kalau kamu nanti pelayanan masuk gereja, sudah pelayanan, udah lulus, uangmu ditabung, jangan lupa ditabung nanti belikan rumah. Pada waktu kamu udah nggak di gereja itu, sudah tua, sudah pensiun, kamu nggak bingung dengan tempat tinggal, majelis juga nggak repot mikirkan kamu sudah punya rumah sendiri, majelis lebih senang, kamu juga lebih tenang. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul kan? Iya, saya ajarin. Mereka mengatakan, iya benar ya. Kita yang sudah tua-tua dulu pikir punya pelayanan, dapat pelayanan, udahlah, cia aja lah, nggak tahu uangnya kemana. Lupa beli rumah, waktu mau tua kredit, banknya nggak ACC. Kalau ACC pun bunganya tinggi, bukannya tinggi, DP-nya tinggi. Gitu. Saya bilang kamu tabung, tanah nggak mungkin bisa rugi. Kalau beli motor, beli mobil, barang habis. Beli tanah, barang pasti mahal. Gitu. Itu namanya hikmat. Salah nggak? Nggak salah lah. Ya, siapkan diri menghadapi tua. Ya puji Tuhan, hamba Tuhan GKK sudah punya rumah semuanya, saya tahu di mana. Gitu. Nah, terus majelisnya nggak usah pusing. Tinggal usir aja kalau dia pensiun dah.
Bukan begitu maksud saya. Mereka sudah menyiapkan diri dengan banyak hal untuk anak. Ya puji Tuhan. Nah sekalian, jadi bisa menjadi inspirasi, motivasi, edukasi yang membangun, yang baik harus gunakan. Yang poin yang kita harus bicarakan adalah gunakan medsos menyatakan anugerah Allah. Anugerah Allah. Gunakan medsos untuk menyatakan nilai-nilai firman Tuhan, teman-teman sekalian. Hari ini terlalu banyak nilai-nilai ada di dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati saya begitu sedih. Ya, apa nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Hati-hati. Dari abad yang ke-15 sebenarnya, humanisme menjadi satu nilai yang begitu mempengaruhi dunia ini. Walaupun di abad 16 humanisme dengan abad 19 humanismenya berbeda. Waktu anak saya selesai di UI, saya bilang, apa ciri khas yang kamu belajar di UI? Sebelum dia masuk reform, dia bilang sangat humanis sekali. Segala-galanya sesuatu manusia menentukan segala-galanya. Sampai Tuhan pun ditentukan oleh pikiran manusia. Itu humanis. Lalu apalagi postmodernis. Sudahlah, subjektivisme luar biasa. Pluralis. Radikalis. Sudah bukan main memakai medsos untuk mendoktrinasi orang lain. Kristen di mana? Saya sedih sekali melihat pendeta-pendeta yang pintar, pendeta yang terkenal, menggunakan medsos bukan untuk mengajar, tapi untuk mencaci maki orang lain atau berantem. Itu tidak bagus bagi saya. Kalau pendeta mau berantem, jangan di medsos. Jangan buat YouTube menyerang orang lain. Tidak baik. Ketemu langsung di muka saja. Ya, ketemu langsung dari baik. Karena itu tidak bisa dikonsumsi untuk umum. Sedih sekali saya lihat itu. Saya tidak mau sebutkan namanya. Yang jelas bukan hamba Tuhan GKK. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan harus disampaikan. Baik kamu menulis kalimat singkatkah, ayat-ayatkah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya punya waktu tidak panjang. Sudah 11:21. Jadi saya persingkat saja, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, adalah kita harus gunakan medsos kita menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Injil, anugerah Tuhan. Itu kita kutip, walaupun kamu tidak kutip ayatnya. Teman-teman saya katakan kalau dia membuat medsosnya dengan tulis ayat firman Tuhan, kalau ada tulis ayatnya, ada orang-orang yang bukan seiman, mereka melihat, katanya mereka nggak mau komentar. Tapi kalau mereka menulis sedikit dengan kalimat yang lain, ada orang-orang tidak seiman, mereka mau berespon. Nah ketika berespon itulah kita berinteraksi, berteman, dan kita menanamkan nilai-nilai Injil dengan dia. Nah saudara sekalian, John Stott pernah berkata bahwa Allah tetap menginginkan kita menjadi audiovisual atau medianya ya dalam pemberitaan Injil atau pemberitaan firman-Nya. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh John Stott dengan Craig Keener kalau tidak salah di dalam bukunya Transformation Preaching. Dia katakan bahwa Allah tetap mau kita hamba Tuhan menjadi medianya di dalam memberitakan Injil. Medsos hanya bisa menjadi alat pelengkap, tidak bisa menjadi alat pengganti di dalam penginjilan. Medsos tidak bisa menggantikan itu, hanya bisa menjadi alat pelengkap. Nah, kita tetap harus bergantung kepada Roh Kudus. Jangan sampai kita bergantung penuh kepada media, tetap harus bergantung kepada Roh Kudus. Ketergantungan kepada Roh Kudus. Di dalam kelas saya pernah katakan kepada mahasiswa, kadang-kadang kita persiapkan sebuah khotbah, tidak hanya cukup engkau merasa sudah siapkan secara teks, engkau sudah print, tidak cukup engkau hanya menyiapkan PPT, tapi anda harus siapkan hatimu, lutut di hadirat Allah, berdoa untuk kepada Tuhan, berdoa untuk menjemaat yang mendengar, di situ baru kamu ada power dan otoritas. Tidak hanya cukup kamu persiapkan baju, pakai apa, dan semuanya itu. Ya. Dan saudara sekalian, medsos juga tidak bisa gantikan kasih gereja, kasih jemaat kepada jiwa-jiwa. Mereka tetap membutuhkan dukungan kasih yang nyata. Medsos hanya pelengkap, tanpa bergantung pada Roh Kudus, tanpa bergantung pada hati mengasihi jiwa-jiwa. Saya katakan bahwa misi PI Penginjilan tidak ada hasil dan sulit untuk dijalankan. Jadi jangan kita menggantikan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin tutup bahwa kami melihat
anak-anak muda di kota Jakarta, gereja-gereja Injili akhir-akhir ini, beberapa tahun ini sangat sedikit mempersembahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak bersyukur di GKK, saya lihat ada Muse Andi yang sudah persembahkan diri hamba Tuhan. Kemudian terakhir Kenny, kalau Kenny dihitung, ya itu dah. Selebihnya saya mau tanya, anak muda siapa lagi yang persembahkan diri jadi hamba Tuhan? Jangan sampai berhenti di Kenny, jangan sampai berhenti di Muse Andi. Karena kenapa? Tuhan tidak hanya pakai media sosial kemajuan zaman. Tuhan mau pakai tubuhmu sebagai Roh Kudus. Tuhan mau pakai hidupmu persembahkan untuk Tuhan. Ada? Jikalau anak muda, gereja, anak muda beriman tidak bangkit untuk kerajaan Allah, maka saya khawatir 30% anak muda di Indonesia sudah dikuasai oleh radikalisme. Apa yang terjadi 24? I don't know. Kami punya anak-anak muda, tim yang khusus berdoa dan menggerakkan untuk nanti tahun 2024. Saudara tahu apa yang terjadi? Pergantian Jokowi. Itu sesuatu yang sangat-sangat serius harus kita doakan, kita pikirkan. Jangan sampai Indonesia seperti Timur Tengah. Dari anak muda, bangun, jangan terlalu tertidur terlena di dalam dosa. Semuanya, bukan hanya anak muda. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, mengapa justru saya lihat ketika anak muda tidak banyak persembahkan diri pada hamba Tuhan, profesional muda yang banyak bangkit bagi kerajaan Allah. Teman saya ada 2 orang dokter ahli jantung, dan satu lagi di kelas saya, Dr. Henok yang sudah usia 60 tahun. Belajar persembahkan diri jadi hamba Tuhan, jadi profesinya sebagai dokter. Why? Karena mereka tahu hanya Injil kuasa Allah menyelamatkan manusia. Saya punya teman satu lagi, hakim. Ya, hakim juga sekolah teologi. Mereka tahu bahwa belajar firman Tuhan itu penting untuk diberitakan. Ada lagi adalah seorang pengacara, ya sudah pensiun, seorang ibu di kelas saya, lahir tahun 1930. Berapa usianya sekarang? Saya mau nanya. Serius? Waktu saya lihat data mahasiswa ini di kelas saya, kelas perjanjian lama, 90 tahun, saya WA, telepon ke sekretariat, ini ibu yuk nggak tulis salah, umurnya 90 tahun masuk sekolah teologi. Benar dia bilang, Pak, lahirnya 1930, 90 tahun ibu-ibu belajar teologi. Saya suruh ujian, di-upload kasih ke saya, dibantu susternya di foto, dia ngomong tentang Injil. Dia ngomong tentang Esther, dia ngomong tentang tangan Tuhan terlihat. Dia dapat A, 90 tahun. Yuk kalau 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun masih kuat. Persembahkan diri, layani Tuhan. Jangan banyak tidur di dalam dosa, di dalam kenikmatan dunia. Jika tidak demikian maka jiwa-jiwa banyak binasa. Negara, bangsa ini pun juga dalam ancaman radikalisme. Serius, bangkit berdoa, bangkit kabarkan Injil, kabarkan, beritakan firman Tuhan. Itu tugas kita semua. Tuhan berkati. Minta Muse Andi pimpin di dalam doa.